Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan izin beliau Kiai Nur, saya minta hadirkan salah satu sosok yang paling mengetahui dan diizinkan menceritakan seluruh tentang Dajjal, tentang perjalanannya, tentang keadaannya sekarang, sampai persiapan sekarang, sampai dia akan keluar nanti, sampai waktunya akan keluar dan apa yang akan dia lakukan. Semua lengkap. Saya minta hadir, langsung masuk dalam jasad mediator. Masuk. Allah sunnah sinkron. Sunnahnya amal Allah. Sunnahnya sinkron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Hamba dari golongan jin dari barat. Dari barat mana? Dari Kayangan Barat. Oh, Kayangan Barat. Sudah muslim? Alhamdulillah. Ya sudah. Coba untuk membuktikan kalau saya sudah muslim, silakan bersahabat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih. Namanya siapa? Ya. Nama Arjuna. Apa yang disebut dengan apa? Pandawa. Pandawa. Ya. Bukan. Oh, cuma namanya sama. Oh, ya sudah. Udah, nanti agak dibesarkan suaranya ya. Nah, monggo. Begini ya. Terima kasih atas waktunya untuk memenuhi undangan kami di sini. Tadi saya meminta salah satu sosok yang bisa menceritakan tentang mata satu, ya, dari perjalanannya, keadaannya sampai sekarang, bahkan nanti sampai dia keluar, dan apa saja yang dia lakukan dan kemana saja tujuannya, ya. Monggo panjenengan coba ceritakan dulu dari awal, ya, dari perjalanannya dia sebelum dipenjarakan atau diikat di rantai di sebuah pulau yang di dalam nubuah Rasulullah. Dia dibelenggu di satu pulau yang terpencil dan konon itu dihijab. Monggo panjenengan bisa ceritakan dari sana. Sejak zaman beliau sang utusan. Suaranya nggak dibesarkan ya. Pada saat di barat, beliau muncul awal-awal di masa utusan ada di sekitar Mesir. Siapa nama utusannya? Beliau Nabi Musa. Oh, Nabi Musa alaihissalam. Ya, Dia sudah muncul. Lahir. Oh, berawal dari kelahirannya di zaman Nabi Musa.
Kalau tidak salah itu disebutkan juga di Al-Quran yang namanya Samiri ya, kalau tidak salah ya. Samiri. Terus dari kelahirannya semuanya memang berbeda, baik fisik maupun kemampuannya. Dari perbedaan itu banyak masyarakat ya. atau orang-orang takut. Itu perbedaan apa? Bentuk fisik atau punya kemampuan yang lebih? Semua Semua. fisiknya berbeda. Mungkin kalau orang biasa seperti cacat, Oh, cacat ya. mulai dari lahir. Oh, itu sejak lahir sudah cacat. Iya. Hanya kiri, Yang cacat kiri apa kanan? kanan. Oh, yang cacat sebelah kanan. Yang kiri terbuka lebar, seperti mungkin kalau sekarang melotot. Seperti apa hadis Rasulullah itu seperti buah anggur yang mau keluar, ya benar ya, itu hadisnya seperti itu ya. Jadi tampak seperti melotot. Oh, tadi gini, si Dajjal itu sebenarnya matanya bukan ada satu, ada seperti yang digambarkan umumnya orang-orang ya, kan ada itu yang digambarkan matanya cuma satu di tengah pas di jidat gitu, bukan seperti itu ya. Artinya seperti manusia biasa, punya mata dua cuma satunya cacat. Jadi satunya ndak berfungsi, yang satunya normal. Dan normal bisa melihat dalam artian, tapi bentuknya nggak normal. Dari penolakan-penolakan, dia berserta orang tuanya, tapi hanya tinggal satu. Ibunya pergi dari satu tempat ke tempat lain, tapi karena berita sudah menyebar, dan jika suatu daerah didatangi, maka di situ akan terjadi paceklik. Maka banyak orang yang mengetahui dan tidak ingin mereka berlama-lama di suatu daerah. Bisa dibilang ketika Dajjal datang kemanapun dia pergi, selalu membawa keburukan bagi wilayah tersebut ya, baik itu dari alamnya ataupun dari penghuninya atau manusianya. Sebenarnya Dajjal itu dari manusia biasa atau dari bangsa jin? Dari manusia biasa. Manusia biasa. Artinya dia memang terlahir umumnya seperti manusia, ya. Dia punya orang tua, punya bapak, punya ibu, ya. Tapi memang dari asal usul sebelum kelahirannya, kedua orang tuanya menjalankan bisikan tuntunan dari iblis. Iblis, kalau dulu masih di surga yang namanya Azazil itu, iblis itu kan nama kutukan. Setelah dia turun dari surga ke bumi, jadi berubah jadi iblis. Memang seperti itu ya. Artinya ada andil atas kelahirannya si Dajjal ini. Bisa dibilang gini, perpaduan
hasil hubungan antara manusia dengan iblis, lahirlah Dajjal. Ya. Jadi saya teringat dengan dakwah atau ceramahnya beliau, Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Nanti pemirsa bisa melihat atau menyaksikan nanti video, ada insya Allah ada videonya di YouTube ya, lengkap. Jadi apa yang sampai ceritakan ini bisa dibilang hampir sama persis dengan apa yang beliau dakwahkan. Buya Dr. Ar-Razi Hashim ada di YouTube, dari kelahiran Dajjal sampai terbelenggu nanti ya. Nanti siapapun bisa menyaksikan itu. Terus semua tuntunan arahan dari iblis mereka lakukan, praktek-praktek kemusyrikan mereka jalankan hanya untuk ingin memiliki seorang anak. Semua mereka jalankan sampai beberapa untuk masa di dalam kandungan sudah tidak normal, melebihi waktu yang biasanya umum. artinya gini, kedua orang tua ini kesulitan mempunyai anak atau bagaimana? Ya. Kesulitan mempunyai anak, lantas dapat bisikan dari iblis. Cara mereka melakukan ritual supaya bisa punya anak, tapi atas bimbingan iblis. Ya. Kalau di ceramahnya beliau, Buya Ar-Razi Hashim itu, beliau mengatakan bahwa si iblis itu masuk ke raganya si suaminya atau bapaknya si Dajjal ini, sehingga yang berhubungan itu secara jasad mungkin bapaknya, tapi secara ruhnya yang ada di dalam itu adalah iblis. Nah, itu artinya ada percampuran antara iblis dengan manusia. Nah, itulah yang akhirnya melahirkanlah si Dajjal itu, sehingga persifatannya menyerupai iblis. Nah, terus konon katanya di situ kan dia juga mendapatkan kesaktian ya. Kalau kita bilang di masyarakat pada umumnya menyebutkan karena punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Nah, artinya karena darahnya itu darah iblis, itu mungkin yang menyebabkan dia menjadi berbeda dari manusia pada umumnya ya. Terus monggo. Hakikat memang seperti itu. Hakikatnya seperti itu ya. Dari situ berpindah-pindah sampai ke utara. Waktu berlalu, ibunya pun meninggal. Tapi dari situ dia mulai berpikir, semua tidak berubah. Apa yang pernah dulu mereka lewati atau mereka temui, semuanya sudah berubah menjadi tua. Tapi dia tetap, dari situ dia mulai berpikir, aku mempunyai kekuatan yang melebihi dari siapapun. Di situ pun dia tetap dibimbing, tapi secara tidak langsung. Pengembaraan dimulai sampai
utusan selanjutnya. Nah, sebentar, sebelum ke utusan selanjutnya, saya coba ingin mencocokkan dulu dengan dakwah beliau itu ya. Tadi saya bilang bahwa di zamannya Nabi Musa, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi menemui Nabi Khidir alaihissalam, ya. Jadi saya ingat riwayatnya itu. Terus beliau menunjuk saudara sepupunya, si siapa, Nabi Harun, ya. Ya, kalau tidak salah Nabi Harun ya. Itu yang menggantikan posisinya untuk membimbing umat pada saat itu, yaitu Bani Israel, ya. Nah, tapi sepulangnya beliau di sana dari perjalanannya itu, umatnya pada saat itu menyembah sapi, patung sapi. Apakah itu ada andil dari si Samiri itu, si Dajjal itu, untuk menyesatkan kaum atau umatnya Nabi Musa pada saat itu? Benar. Oh benar. Oh, itu juga hasil perbuatannya si mata satu itu. Wah. Dari semua umat-umat yang sementara waktu oleh beliau seperti kekeringan. Oh, terjadi pacaklik. Dia datang pada suatu kaum dan menyampaikan, jika kalian mau, aku pun bisa mendatangkan apa yang kalian inginkan atau kalian minta. Bukan doa yang dia sampaikan, tapi apa yang kalian inginkan. Tipu daya. Ya, atau kalian minta. Ya. Dengan syarat seperti tadi. Itu syarat yang diajukan. Artinya gini, nanti juga ya, seperti dalam hadisnya Rasulullah, bahwa ketika dia muncul nanti di akhir zaman pun akan melakukan hal yang sama di tengah-tengah masyarakat yang memang sedang mengalami kesulitan, paceklik, perekonomian sulit. Nah, dia datang seolah-olah sebagai penolong, ya kan? Apapun yang masyarakat itu minta pada saat itu, minta hujan, dia tinggal tunjuk langit, hujannya turun. Ada orang yang meninggal, dia tinggal tunjuk makamnya atau kuburnya saja, bisa hidup lagi. Itu adalah tipu daya iblis. Ya, memang yang bisa dibilang itu nenek moyang Dajjal, si iblis ini kan. Artinya mungkin dia punya kelebihan kesaktian itu dari kakeknya itu, mungkin ya, dari orang tuanya, bukan kakeknya ya, orang tuanya. Ya, dari iblis sendiri yang memberikan kesaktian itu. Jadi nanti di akhir zaman akan seperti itu. Di zaman Nabi Musa pun sudah dia coba untuk melakukan itu ya. Terus gimana selanjutnya? Karena kekuatannya dia tidak berubah sama sekali. Fisik, kekuatan, serta penampilan bisa berubah-ubah. Dia tidak kesulitan merubah wajah seperti orang sempurna. Bahkan seperti memancarkan aura. Mungkin orang biasa dengan melihat saja sudah bisa terpengaruh, patuh, sampai bertemu pada utusan selanjutnya. Nabi Isa. Oh, berlanjut ke zamannya Nabi Isa alaihissalam. Terus tidak lama, pada
masa beliau. Sama metode yang dia sampaikan atau dia ajarkan, apapun yang kalian minta, aku pasti bisa mewujudkannya. Asal tinggalkan dia, ikut. Jadi dia penghasut. Bisa dibilang hampir semua utusan di zaman, mulai dari zaman Nabi Musa dan seterusnya, mungkin insya Allah ya, sebelum Rasulullah ya, sebelum Rasulullah itu hampir semua utusan didatangi. Jadi mereka dia memang selalu datang membawa hasutan, ya, membawa tipu daya ke umat-umat untuk menyesatkan umat ya pada saat itu ya. Ya, terus gimana? Apa yang dia lakukan di zamannya Nabi Isa alaihissalam? Meskipun dalam waktu yang singkat, banyak umat beliau yang mengikuti, yang hanyut dengan tipu dayanya. Penampilan semuanya hampir sempurna. Sampai waktu yang agak lama dan memiliki banyak pengikut, terutama di wilayah utara. Wilayah utara. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam itu kan berada di wilayah Palestina kalau sekarang ya, atau Bethlehem ya, kalau tidak salah versi dari Yahudinya ya. Nama. Tapi sebenarnya kalau dari versi Islam itu sebenarnya Bethlehem itu ada versi Islamnya sebenarnya. Itu Baitul Lahm, artinya toko roti kalau tidak salah ya, itu artinya. Jadi Baitul Lahm itu diambil dari versi Yahudinya Bethlehem. Ya. Di timur, di utara, dari wilayah Palestina. Berkembang, meluas, sampai pada masanya beliau diangkat. Itu pun dia masih mengacau. Sebentar. Saya ingat dengan kisah beliau ketika waktu itu Nabi Isa alaihissalam beserta muridnya ya itu bersembunyi di dalam sebuah goa ya, di dalam sebuah goa. Terus ketika itu sedang dikejar-kejar sama pasukan kekaisaran waktu itu, kerajaan ya. Nah, terus ada seseorang di sini yang berkhianat ya, kalau tidak salah, yang berkhianat, entah itu dari muridnya atau orang lain. Apakah itu yang namanya Yudas itu? Nah, jadi dia diperintahkan oleh prajurit itu untuk masuk ngecek apakah benar ada di dalam sesuai dengan informasi yang dia berikan kepada prajurit kekaisaran waktu itu. Nah, terus dia masuk. Begitu dia masuk, disitulah Allah merubah wujudnya. Ya, jadi si Yudas ini sekali lagi kami tidak menyinggung kepercayaan atau agama yang lain. Kami hanya menceritakan
apa yang kami yakini di agama Islam. Ya, jadi si Yudas ini masuk ke dalam goa, ngecek keberadaannya Nabi Isa alaihissalam. Ternyata di dalam goa itu tidak ada, karena Nabi Isa itu sudah diangkat sama Allah ke langit, ya kan? Allah menyerupakan, nah, itu diceritakan di dalam Al-Quran, menyerupakan seseorang yang menyerupai Nabi Isa. Apakah si Yudas ini yang diserupakan seperti Nabi Isa, sehingga dialah yang disalib, ya? Ya, ditangkap. Yang ditangkap waktu itu oleh prajurit kekaisaran itu, ya benar ya? Sehingga Nabi Isa tidak wafat karena Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. Nabi si Yudas ini diserupakan oleh Allah, perwujudan secara fisiknya menyerupai Nabi Isa, sehingga prajurit itu mengatakan bahwa si Yudas inilah Nabi Isa. Tapi sebenarnya Yudas itu tidak berubah wujud, dia tetap seperti itu, atau Dajjal itu tetap seperti wujudnya dia. Hanya orang yang melihat itu seperti Nabi Isa, gitu ya. Hanya penglihatan orang itu saja yang berbeda, sehingga dia ditangkap dan disiksa, karena benar ya, sampai disalib juga ya. Terus gimana? Terus prosesnya dia bisa lepas dari karena dia disiksa itu katanya sampai mati, ya kan? Tapi buktinya masih hidup kan sampai sekarang, karena pasti masih hidup karena nubuah Rasulullah masih hidup gitu, si Dajjal itu. Semua sudah diganti. Maksudnya? Si Yudas bukan dia sesungguhnya. Oh, bukan dia sesungguhnya. Sangat mudah bagi dia mempengaruhi orang lain. Masuk sebelum atau waktu pengejaran, dia memang ikut. Setelah sampai, dia menyuruh, bukan dia, tapi dia menyuruh si Yudas tadi. Sampainya di sana, keluar, semua sudah berubah. Tangkap, dia yang menyuruh, termasuk yang melakukan atau penyiksaan. Semua dia yang membimbing. Oh, dialah yang membuat skenario, dalam artian yang tadinya dia sebagai tertuduh, dengan keilmuan kesaktinya dia bisa mengganti aktor. Artinya orang lain yang menyerupai dirinya, yang mirip dengan Nabi Isa itu, sehingga yang disiksa itu orang lain itu, aktor pengganti ya, bukan dia, saking saktinya. Oh gitu ya. Terus dia pun membimbing ini pasung, siksa, seret, sampai dijemur di bawah terik matahari. Dari situ dia pun berhasil menguasai keyakinan mereka sampai saat ini pun. Dulu seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa artinya si Dajjal ini keluarnya itu bukan cuma sekali ya, hampir setiap dari Nabi Musa itu, setiap utusan dia selalu datang untuk membuat kekacauan, ya kan, untuk menyesatkan umatnya, ya kan. Tapi sebelum Rasulullah datang, dia sudah dibelenggu di satu pulau, benar ya? Oh,
karena dia tidak boleh ketemu dengan Rasulullah. Ya. Nah, sekarang anggap saja ini zamannya akhir ya. Kita tadi perjalanannya dia dari lahirnya sampai kehidupannya dia yang datang di setiap beberapa utusan ya. Habis itu dia langsung dibelenggu di satu pulau yang terpencil ya. Nah, tapi kira-kira panjenengan tahu nggak di mana kira-kira titiknya pulau itu? Ya memang saya yakin ya, pulau itu pasti dihijab oleh Allah sehingga tidak tampak oleh manusia biasa ya. Tapi pasti itu pulau-pulau nyata, bukan pulau gaib. Karena dia yang berjasa pun dia kan nyata, ya kan? Hanya dihijab oleh Allah. Nah, tapi nanti akan dimunculkan. Nah, kira-kira diizinkan nggak panjenengan cerita kira-kira di mana tempat pulau itu? Dia dibelenggu di suatu pulau tanpa penghuni. Oh, pulau tanpa penghuni. Ada di perairan selatan. Perairan selatan, Samudra Hindia. Ya, perairan sebelah selatan. Dibelenggu, tangan, kaki harus dijauhkan satu sama lain. Tidak boleh, atau jangan sampai kedua tangan ini bertemu. Kaki pun juga. Tapi hamba tidak mengetahui apa tujuannya. Oh, kalau orang bilang itu, orang Jawa bilang itu dipenteng ya. Ya, seperti orang yang disalib, tangan dan kaki itu semua terpisah, tidak boleh menyatu. Oh, gitu. Berarti dalam kondisi berdiri atau duduk? Berdiri. Berdiri. Apakah pulau itu yang kebanyakan orang saat ini menyebut, meskipun masih belum diyakini ya, itu ada di wilayah selatan negeri Yaman yang disebut dengan Pulau Socotra? Apakah di situ? Dia pernah di situ. Tapi bukan di sana. Oh, pernah singgah di situ, tapi bukan itu tempatnya. Beda. Pulaunya beda. Berbeda. Ya. Iya, tidak mungkin memang dibelenggu di situ karena orang juga banyak yang ke sana soalnya ya. Sementara pulau ini itu pulau yang memang dihijab oleh Allah ya. Ya, benar. Terus kondisi Dajjal saat ini. Nah, kalau dari hadis Rasulullah kan semua kaki, tangan, bahkan leher, badan semua itu kan dibelenggu. Ya. Apakah sekarang ini masih terbelenggu seperti dulu atau sudah ada yang lepas belenggunya? Kalau lepas belum. Belum. Tapi rantai sudah mulai dilonggarkan. Dia sudah bisa duduk seperti ini. Sudah bisa duduk sekarang. Dia mengomando pasukan-pasukannya dari jauh. Sudah diizinkan. Oh, sudah diizinkan. Artinya kalau sudah mengomando pasukannya artinya sudah mulai bergerilya. Ya. Sudah mulai menyebar di seluruh dunia. Sudah. Sudah. Kalau pasukannya itu apakah dari bangsa jin, iblis,
pasukan Dajjal atau manusia atau dari apa? Pasukannya dari bangsa jin, tapi jenis yang tidak sama. Oh, berbeda Ya. dari bangsa jin pada umumnya Ya. gitu. Artinya dia memiliki kekuatan juga yang berbeda. Berbeda. Oh, secara wujud juga berbeda. Ya, Oh, dia tidak bisa merubah wujud. tidak bisa merubah wujud. Ya, Ah, tapi sudah ada stempel pasukan. oh, punya stempel pasukan Dajjal dan dia punya kekuatan yang luar biasa, berbeda Ya. dengan jin pada umumnya. Ya, Iya, kalau dibilang kalau rajanya saja saktinya seperti itu, pasukannya juga saya yakin akan ikut sakti juga ya. Ya. Mungkin dapat keilmuan dari rajanya ya. ya, Hmm, semuanya sudah menyebar. itu yang disebut dengan pasukan Dajjal. Ya, Itu dari bangsa jin ya. ya, Cuma satu golongan dari golongan jin saja pasukannya. secara gaib. Oh, itu yang secara gaib. Ya, Hah? ada sebagian dari bangsa iblis Dari bangsa iblis yang bersekutu. yang bersekutu dengan Dajjal. Ya. Terus Bisa hmm, jika memiliki kualitas prestasi, maka bisa akan seperti dilantik. oh, ada pelatihan penggemblengan juga. Ada. Oh, ada. Ya. Kalau dari golongan manusia, apakah ada juga pasukannya? Saya yakin pasti ada. Karena hadis Rasulullah ada. Ada. Nah, hadis Rasulullah mengatakan 70.000 bangsa Yahudi itu adalah pasukan Dajjal yang keluar dari Isfahan. Ya, Ya, itu yang kalau bilang Isfahan itu masuk wilayah Iran sekarang. ya, Oh, itu yang pasukan utama. utama. Oh, ada juga dari golongan. Jadi ada dari bangsa jin, bangsa iblis, ada juga dari bangsa manusia. Ya, Ah, ciri-ciri fisik atau ciri-ciri pasukan-pasukan dari golongan manusia. pasukan Dajjal maksudnya. Ya, Ah, mungkin bagi panjenengan semuanya, insya Allah sudah mengetahui hmm. persifatan di mana seseorang yang memiliki persifatan iblis, maka besar kemungkinan akan terekrut menjadi pasukannya. Jadi ini ada yang namanya pasukan Dajjal itu dari bangsa manusia ya, dari golongan manusia. Ada yang berwujud pasukan Dajjal, ada yang jadi pengikut Dajjal, ya kan? Karena di akhir zaman nanti itu hanya dua kubu ya. Satu kubunya beliau sang Imam Al-Mahdi, kubu yang kedua itu adalah pasukan Dajjal, kubunya Dajjal. Tidak ada kubu ketiga yang netral, nggak ada ya. Tidak ada, Nah, hanya dua. kalau tidak ikut Imam Mahdi pasti ikut Dajjal. Ya, Yang tidak ikut Dajjal pasti ikut Imam Mahdi. Cuma itu aja ya. ya, Tidak ada yang ketiga. tidak ada. Nah, terus pertanyaan sekarang, apakah Dajjal ini sudah siap untuk keluar? Mengingat cerita sampean tadi bahwa pasukannya sudah menyebar, dia sudah memberikan komando. Seandainya nanti dia keluar, maka semuanya akan tunduk.
langsung tangkap. Ya, Pasukan yang 70.000 yang ada di Isfahan, apakah sudah siap? sudah. Nah, itu kan berjasad ya, fisik. Ya. Sampai mungkin bisa melihat secara langsung ya. Terus katanya, ini konon ya, menurut keyakinannya mereka bangsa Yahudi, bahwa ada ritual dulu penyembelihan sapi merah untuk menyambut kedatangan rajanya, sang penyelamat, menurut dia itu Dajjal. Apa benar itu? Seperti yang dahulu pernah atau asal usulnya ada. Ada hubungannya dengan peristiwa di zamanan Nabi Musa yang menyembah patung sapi. Itu sebenarnya ada kaitannya. Tetap caranya. Oh, tetap caranya. Tapi sapi merahnya apakah sudah disiapkan? Sudah. Sapi merahnya sudah siap, pasukan yang 70.000 sudah siap. Ya. Artinya tidak lama lagi Ya. sang raja penyelamatnya itu akan keluar versi mereka. Ya. 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 Nah, ya sudah. Saya nanti lain waktu kita bahas lagi secara detail tentang ritual penyembelihan sapi merah Ya. sebagai tanda untuk menunggu merayakan kedatangan sang rajanya. Ya, saya rasa mungkin sudah cukup sampai di sini ya. Jadi insya Allah nanti kapan-kapan panjenengan bisa saya undang lagi di sini. Ya. Oke, matur nuwun atas waktunya. Ya. Panjenengan bisa kembali lagi. Mohon maaf Ya. jika dalam penyampaian karena sesuatu hal hanya sebatas yang diizinkan. Ya, saya tahu itu hanya sebatas yang diizinkan yang panjenengan ceritakan. Yang masih sifatnya rahasia itu belum boleh diceritakan. Ya, tapi yang perlu jadi catatan buat siapapun bahwa pasukan gaibnya sudah bergerak di seluruh dunia. Pasukan yang berjasad dari golongan manusia yang 70.000 dari Isfahan sudah siap. Sapi merah untuk ritual penyembelihan sapi merah menyambut kedatangannya itu pun sudah disiapkan. Ya. Apakah ada hubungannya dengan perang yang saat ini antara Israel, Amerika melawan Irak? Ada hubungannya? Ada. Nah, ya sudah cukup sampai di situ saja. Jadi nanti biar di lain waktu saja kita bahas lagi ya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Hamba mohon undur diri. Oke, memang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali. Sudah.